Sambal ini sangat sederhana kawan-kawan. Rasanya luar biasa, enak sekali. Bisa dimakan dengan apa saja yang kalian mau dan mudah dibuat. Sekalian kita bisa buat nasi goreng ikan asin seperti ini kawan-kawan. Juga sangat enak. Kalian harus coba kawan-kawan. Halo kawan-kawan YouTube, kembali lagi dengan saya, Nona Merauke. Nah kawan-kawan, hari ini video kita mau buat sambal goreng ubinya saya. Jadi seperti kalian tahu, zaman saya kuliah, saya jualan ubi ya kawan-kawan di Makassar. Dan ini request dari saya punya teman-teman yang di Makassar yang suka makan saya punya ubi goreng dan sudah kangen makan ubi goreng. Dan request ini sudah lama sekali, dari awal saya mulai bikin vlog sudah di request. Cuma karena berhubung ubi di sini tidak bagus, jadi saya tidak pernah bikin videonya. Saya tiap kali mau bikin videonya tuh kalau saya sudah pulang sekalian bikin ubinya. Tapi karena berhubung pulang itu masih dalam tanda tanya kawan-kawan, jadi sekarang saya bikin video sambal ubinya. Yang jelas ubi gorengnya tidak kawan-kawan ya, ubi gorengnya cuma ubi goreng biasa yang simple. Jadi nanti kalau pada saat saya di Indonesia bisa ketemu ubi yang bagus, baru nanti saya bikin video ubi goreng crispy-nya saya. Dalam video nih kawan-kawan, saya bikin tidak sedikit, saya bikin langsung banyak. Kebetulan saya punya stok sambal habis. Dan ini juga bukan cuma sambal ubi, tapi juga sebagai bumbu dasarnya saya kalau mau bikin sesuatu seperti nasi goreng terasi atau bisa dimasak dengan yang lainnya. Sekalian dibikinkan minyak untuk kalau kita mau tumis-tumis sayur, orang biasa bilang tuh minyak jalanta. Minyak jalanta istilahnya tuh sisa-sisa gorengan sesuatu. Tapi kalau saya biasanya tuh seperti bikin sambal atau bikin bawang goreng, apa tuh biasa minyak-minyak seperti itu saya simpan kawan-kawan. Jadi pada saat kalau saya mau bikin, saya punya jualan, saya pakai minyak itu. Jadi harum sekali begitu kawan-kawan. Tapi bukan yang bekas ikan ya kawan-kawan. Kalau bekas ikan tuh dia punya rasa tuh amis sekali. Dan khusus minyaknya diperbanyak. Pada saat saya bikin ini sambal terasi kawan-kawan, saya sengaja kasih banyak minyaknya. Supaya pertama memang betul-betul kering dan harum. Yang kedua minyaknya bisa saya simpan untuk saya mau pakai tumis-tumisan. Seperti mau tumis kangkung kawan-kawan, kan sudah pedis. Orang bilang kalau kita bikin lombok kita bisa ada chili oil kawan-kawan. Dan sekalian saya kasih tunjuk kalian salah satu alternatif dari bumbu dasar sambal ini kita bisa bikin apa? Mari kita langsung lihat kawan-kawan. Nah kawan-kawan, mari kita bikin sambal terasi. Jadi sambal ubinya saya zaman-zaman waktu masih kuliah ya. Jadi di sini saya sengaja cari lombok yang murah-murah, yang sudah tidak dipakai, yang agak kering-kering biar dapat murah. Jadi ini kebetulan di Holland tuh lombok besar mahal ya. Jadi ini lombok, ini sekitar kayak ada 1 atau 2 kilo. Bawang merah 2 kilo kawan-kawan. Jahe sedikit ini ya, sedikit. Terus ini lombok kecil. Yang di sini punya sekitar 1,5 kilo. Sudah saya kasih bersih, saya pakai Carolina Reaper sedikit supaya tambah pedis. Dan seperti biasa, terasi Merauke. Ya, jadi ini terasi saya cuma pakai setengah kawan-kawan. Jadi terasi yang saya pakai setengah dari yang tadi ya. Sekarang saya blender dulu semua jadi satu, baru kita mulai. Kita lihat pas di blender. Sip. Jadi ini kawan-kawan, kita blender. Kawan-kawan, pada saat kita blender kita boleh tambah air. Tapi jangan terlalu banyak kawan-kawan, karena kalau terlalu banyak pada saat kita mengeringkan itu agak lama ya. Jadi kawan-kawan kalian lihat lomboknya sampai bijinya tuh sudah hampir habis ya. Jadi kalian bisa lihat. Ini seperti ini jadinya. Tidak sudah berkurang ya. Kira-kira seperti tadi kawan-kawan. Sekarang saya blender dulu semua bahan yang sudah saya kasih tunjuk.
jadi satu dan saya taruh di dalam kuali. Lanjut kita keringkan kawan-kawan. Keringkan itu seperti ini. Hati-hati kawan-kawan, ini sangat-sangat berantakan, messy sekali karena loncat-loncat banyak. Jadi makanya usahakan gunakan air seminim mungkin sehingga cepat kering. Kalau sudah agak kering seperti ini kawan-kawan, kalian boleh tambahkan minyak. Baru keringkan, dan tidak apa-apa, tidak akan terlalu loncat-loncat kawan-kawan. Tapi kalau banyak kadar airnya, terus dikasih minyak, dijamin pasti loncat-loncat. Dan hati-hati tangan, karena biasa saya tuh zaman dulu melepuh-melepuh kiri kanan. Dan setelah agak kering, saya tambahkan garam kawan-kawan. Karena garam ini membantu proses dimana dia tidak cepat rusak kalau kita simpan lama. Semakin banyak garam kalian taruh semakin bagus, karena kalian tidak perlu takut pada saat kita mau pakai, kita mesti juga tambahkan tomat atau biar sampai betul-betul matikan. Cuma sedikit di dalam sayur kalau kita tumis, jadi tidak apa-apa. Jadi kalian lihat keringnya seperti ini. Tumis lagi lama sampai betul-betul kalian rasa kering, kadar air dari sambal ini hilang kawan-kawan. Baru kita angkat. Kawan-kawan, di sini nih saya punya sambal sudah selesai ya. Jadi kalian bisa lihat ini saya simpan di dalam kulkas dan saya tutup dengan minyak. Dan ini sudah 1 minggu lebih ya kawan-kawan. Nah sekarang saya mau kasih tunjuk kalian bagaimana kalau kita mau bikin sambal ubi. Sekalian di sini kebetulan saya ada beli ubi. Ubi di sini tuh seperti begini kawan-kawan ya, beku di freezer. Ini nanti saya rebus, baru kita bikin sambal sekalian. Saya cuma punya tomat segini, jadi saya pakai segini. Saya kasih tunjuk kalian bagaimana caranya diolah sampai jadi sambal ubinya saya ya. Siapkan sini, ini tomat sudah saya cuci. Sekarang kita potong-potong tomat seperti begini kawan-kawan. Usahakan daging tomat itu kawan-kawan jangan terlalu masak tomatnya, jadi dagingnya tuh agak keras-keras gitu kayak berdaging. Itu akan sangat enak pada saat kita makan daripada kalau tomatnya yang sudah masak sekali kawan-kawan ya. Jadi dia lebih banyak airnya. Jadi tomatnya seperti ini ya kawan-kawan. Langsung kita kasih masuk di sini. Saya potong dulu ini, baru kita lanjut. Nah, sekarang kita tumis kawan-kawan. Saya mau bawa kalian tumis di luar. Kawan-kawan, sekarang kita masak pakai kompor yang ini. Ini saya taruh di atasnya, biar kalian bisa lihat. Ini supaya tidak bau terasi dalam rumah ya kawan-kawan. Sekarang saya tutup, terus kita nyalakan apinya. Kita keringkan kawan-kawan ya. Kita keringkan sampai airnya sedikit kering kawan-kawan. Ini sudah panas, sudah mulai. Saya mau kasih masuk minyak. Saya pakai minyak yang sudah ada dari bekas lombok ini ya. Jadi saya cuma ambil sedikit. Kalian lihat, kasih sedikit saja. Tunggu layu dulu kawan-kawan ya, baru kita nanti kasih campuran lomboknya. Oke, sekarang kita biarkan dulu sampai layu. Dan begini kawan-kawan, kalian lihat. Kita tambah lagi nih. Kalian boleh tambah sambalnya ya. Buat kalian di Indonesia kawan-kawan, kalau kalian di pasar bisa dapat tomat keriting, wah itu enak sekali kawan-kawan, karena kan tomat keriting tuh agak asam ya. Tunggu tomatnya sampai layu lagi ya kawan-kawan.
Nah kawan-kawan, ini sudah, jadi kalian tambah sendiri lombok yang sudah disiapkan itu supaya sesuai dan kalian mau. Jadi saya suka tomatnya kalau sudah agak-agak hangus-hangus gitu kawan-kawan, diharum. Sekarang waktunya kita tambah garam ya. Dan kita tambah gula. Nah setelah itu aduk kawan-kawan sesuai kalian mau. Dan ini sudah kawan-kawan ya, sudah. Saya suka dia kayak tua begitu warnanya, jadi itu salah satu kenapa orang selalu tanya kenapa bisa begitu harum, karena dia matang sekali kawan-kawan. Nah ini apinya saya matikan dan saya akan angkat taruh di sini kawan-kawan. Jadi kalian bisa lihat dia betul-betul, kalian lihat dia betul-betul matang sekali. Ya, sekarang saya angkat itu semua, taruh di sini, baru kita lanjut video. Di sisi lain kawan-kawan, mari kita rebus ubi. Ini ubi cuma segini, saya cuci dulu ya. Ubinya segini kawan-kawan ya, satu kantong itu sedikit sekali ya, kita taruh situ. Dan kawan-kawan di sini bawang putih ya, plus kunyit sedikit. Kunyit cuma untuk kasih warna aja kawan-kawan ya, saya cuma taruh sedikit. Ini ubi goreng biasa ya kawan-kawan ya. Kita nyalakan api kawan-kawan. Ya, jadi kalian lihat itu. Setelah itu kawan-kawan tambahkan sedikit butter. Saya cuma tambah sedikit saja, kira segini ya. Dan garam. Ya, ini kita rebus sampai mendidih. Setelah ini sudah lembek, nanti saya bongkar supaya mereka pas ya. Kawan-kawan, resep yang ini ubinya tidak perlu direbus terlalu lama kawan-kawan. Asalkan dia sudah agak setengah matang sudah bisa. Saya potong kecil-kecil supaya dia lebih meresap bumbu kawan-kawan. Seperti ini. Lihat seperti ini tuh sudah kawan-kawan. Kita boleh matikan api. Terus kita angkat, tiriskan, baru kita goreng. Kawan-kawan di sini saya tidak kasih tunjuk kalian gorengnya karena gorengnya tuh cuma goreng biasa. Kalian juga bisa ya. Kawan-kawan, ini dia sambal ubi goreng dan ubi goreng biasa. Kawan-kawan, akhirnya ini dia selesai ya. Saya punya ubi goreng. Jadi kalian lihat di sini, saya mau kasih kalian coba. Kita sama-sama coba ya. Ini sambalnya di sini. Ambil yang kecil kawan-kawan. Terus yang kecil. Jadi kalau pas dimakan itu modelnya seperti begini kawan-kawan. Jadi tomatnya itu betul-betul kawan-kawan dia jadi salah satu yang kita suka gitu. Kita makan. Langsung ingat Makassar kawan-kawan. Pedis. Jadi rasa pedisnya tuh tergantung kalian ya, suka. Yang jelas ini enak sekali kawan-kawan, enak sekali. Saya lagi satu kali. Enak kawan-kawan. Hampir tidak bisa berkata-kata kawan-kawan. Jadi sekarang saya mau lanjut makan dulu ya. Lanjut kawan-kawan, saya mau kasih tunjuk kalian. Dari sambal yang ini kita bisa bikin nasi goreng sambal terasi kawan-kawan. Bagaimana caranya? Bonus buat kalian, langsung lihat. Kita coba bikin. Jadi kawan-kawan, ini sekarang saya sudah kasih menyala api.
Ini tadi bekas kita bikin sambal ubi ya, minyaknya di sini kalian lihat. Sekarang kita mau bikin nasi goreng kawan-kawan, ya. Minyak sudah mulai panas nih kawan-kawan ya. Saya punya bawang bombay sama lombok besar di sini. Bawang bombay sama lombok besar di sini. Kita kasih masuk saja pelan-pelan. Ini apinya tidak besar ya, kecil. Kita masak pelan-pelan saja kawan-kawan. Nah, kira-kira begini kawan-kawan ya. Kawan-kawan, jangan lupa bawang putih, cincang, baru kasih masuk sama-sama ini bawang bombay kawan-kawan ya. Di sini saya pakai bawang putih bubuk. Jadi sekarang kita kasih masuk udang. Tumis sampai udang berubah warna kawan-kawan ya. Sekarang kawan-kawan kita tambah 2 telur. Ini sudah kawan-kawan. Sekarang kita tambah, kita punya sambal terasi. Kawan-kawan, setelah sambal terasi ini saya tambahkan juga bawang putih bubuk. Cuma sangat disayangkan videonya saya pada saat masukkan bawang putih bubuk dan nasi itu tidak terekam ya kawan-kawan. Jadi kita loncat, ini sudah masuk nasinya. Garam secukupnya kawan-kawan ya. Sekarang saya mau kasih daun bawang sedikit. Hiaskan kawan-kawan. Dan ini saya punya nasi sudah. Harum sekali kawan-kawan. Ya, ini sudah kawan-kawan. Mantap. Saya sekarang kasih mati apinya. Di sini kebetulan saya punya ikan teri Medan yang sudah digoreng. Ini saya dikasih dari Indonesia ya kawan-kawan, yang merek ini. Ya. Masih sisa sedikit, sisa terakhir. Jadi kalau kalian suka tinggal tambah sedikit. Jadi nasi goreng terasi plus ikan asin kawan-kawan. Ini dia kawan-kawan. Nasi goreng terasi plus ikan asin. Selamat mencoba semua. Nah kawan-kawan, itu dia ya. Pada saat saya bikin video nasi gorengnya, pada saat saya kasih masuk bumbu terus saya kasih masuk bawang putih bubuk, itu ternyata videonya tidak direkam ya. Jadi langsung loncat pada saat nasi sudah saya kasih masuk. Supaya saya ulang pada saat sudah tumis dia punya bawang bombay dan sedikit
lombok atau kalian mau kasih hiasan apa saja, wortel juga boleh. Sebelum kalian kasih masuk bumbu sambal itu yang bumbu dasarnya, saya kasih masuk bawang putih bubuk. Tapi kalau kalian tidak punya bawang putih bubuk kawan-kawan, pada saat tumis kalian boleh juga kasih masuk sama-sama bawang bombay itu, bawang putih yang dicincang-cincang. Tidak perlu di blender kawan-kawan, dicincang-cincang aja sudah cukup. Dan setelah itu baru kasih masuk nasinya. Baru kita aduk sampai nasi tercampur semua kawan-kawan. Yang jelas itu kawan-kawan, minyak saja yang kalian pakai itu juga sudah termasuk minyak yang dari bumbu itu. Jadi sudah terasa sekali. Pokoknya enak sekali kawan-kawan. Jadi pedis dan tidaknya itu tergantung kalian sendiri tambah lomboknya. Enak atau tidak kawan-kawan, saya cuma bisa bilang kalian itu enak sekali. Jadi kawan-kawan, resep ini resepnya Oma. Pada dasarnya itu Oma punya resep nasi goreng terasi yang pakai udang ya. Biasa Oma suruh kita tumbuk bawang merah, bawang putih, lombok keriting, beberapa biji, lombok besar, terus lombok kecil sedikit kalau mau pedis. Tapi karena kita waktu zaman kecil tidak bisa makan pedis, lombok keriting hanya sudah pedis. Jadi cuma itu kita tumbuk plus jahe sedikit. Biasa tuh Oma suruh kita tumbuk, sudah selesai tumbuk baru Oma tambah terasi sendiri, baru langsung Oma tumis bikin nasi goreng pagi-pagi. Itu bumbunya pertama-pertama. Jadi waktu pada saat saya di Makassar, saya coba pertama-pertama awalnya bikin lombok bawang merah dan bawang putih untuk lombok ubi. Suatu saat saya kehabisan bawang putih, terpaksa saya bikin sambal cuma dengan bawang merah apa adanya dan ternyata itu lebih wow rasanya. Makanya itu alasannya kenapa saya punya lombok tidak pakai bawang putih. Buat saya kawan-kawan, kalau kalian mau bikin sambal, paling bagus itu bawang merah, bawang putih kawan-kawan. Dia punya rasa berbeda. Kalau kalian gabung, otomatis itu untuk kita masak. Kalian boleh coba seperti kayak saya punya sambal. Kalau kalian pernah nonton saya bikin sambal lalapan sama Oma Bola Bekel waktu lalu, itu saja juga cuma bawang merah kawan-kawan, tidak ada bawang putihnya. Kalian boleh coba sendiri kalau kita bikin sambal antara bawang merah dan bawang putih dikasih jadi satu, rasanya beda dengan kalau cuma bawang merah saja atau cuma bawang putih saja. Jadi kawan-kawan, itu pengalamannya saya. Semoga menambah ilmu buat kalian. Kalian harus coba sendiri antara perbedaan bawang putih dan bawang merah, baru kalian bisa tahu apa yang saya maksud kawan-kawan. Nah, saya rasa sampai di sini video yang ini kawan-kawan. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye-bye.